Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sahabat ngulik asik sekalian? Masih berjumpa dengan channel Ngulik Asik, channel yang membahas tentang info-info sepak bola terupdate. Sahabat ngulik asik sekalian, putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia sebentar lagi akan dilakukan dan pertandingan pertama Timnas Indonesia akan bertemu dengan Arab Saudi. Kemudian di pertandingan kedua kita akan menjamu Australia di Jakarta. Nah, tetapi ada yang menarik di putaran ketiga ini. Dalam Timnas Indonesia sekarang ini adalah kekurangan sosok striker, sosok penyerang yang bisa mencetak gol. Sementara ini ketika Timnas Indonesia ditangani oleh Sintayong belum bisa menemukan sosok striker yang dia inginkan yang bisa mencetak gol. Nah, di eranya dia, Timnas Indonesia itu kebanyakan adalah gol-golnya adalah dari pemain gelandang, kemudian bahkan dari pemain belakang. Dari pemain belakang sudah ada Jai Idens yang mencetak gol, kemudian Rizky Ridho, kemudian Elkan Bagot, Sandy Wells, Sain Patinama. Ini adalah pemain-pemain yang malah mencetak gol untuk Timnas Indonesia. Sedangkan sosok striker yang dibutuhkan oleh Timnas Indonesia itu belum ada. Nah, di minggu-minggu ini itu sudah banyak isu yang beredar bahwa Timnas Indonesia akan menaturalisasi, bukan menaturalisasi. Artinya akan membawa pemain keturunan ya. Ole Romney ini adalah pemain yang bermain untuk tim di Liga Belanda ini, merupakan salah satu sosok striker yang sangat-sangat diidamkan oleh Sintayong. Mungkin striker ini yang akan menjawab keraguan selama ini para pendukung Timnas Indonesia bahwa setelah era Bambang Pamungkas, eranya Boas Salosa, sudah tidak ada striker yang bisa mencetak gol banyak untuk Timnas Indonesia. Semakin ke sini, sosok striker itu semakin sulit ditemukan. Karena di Liga-Liga Indonesia, di Liga Indonesia sendiri, kebanyakan tim-tim dari Liga Indonesia itu adalah memakai sosok striker dari luar negeri. Kemarin top skornya, ya kan, David da Silva. Semuanya dari luar negeri. Ciro Alves. Hanya ada Stefano Lillipali yang bisa bisa naik ke jajaran elit, itu pun pemain keturunan. Artinya sosok striker lokal seperti Dimas Derajat, Ramadhan Sananta itu belum ada. Belum bisa untuk memenuhi ekspektasi dari Sintayong bahwa oke, Ramadhan Sananta ketika dia bermain di level U23 dia bisa. Tetapi ketika dia dinaikkan ke timnas senior ternyata masih jauh kemampuan untuk Ramadhan Sananta. Dimas Derajat juga sama. Ya, ini sosok striker lokal kita yang masih kesulitan lah. Ini dengan adanya naturalisasi ataupun pemain keturunan yang rencananya akan dibawa oleh Pak Erick Thohir, ini sangat bagus sekali, ya. Kemudian yang selanjutnya, sebenarnya kemarin kita sudah mengambil sumpah satu striker muda, ya, Jen Revenge. Ini adalah sosok striker idaman Sintayong juga dengan posturnya tinggi 190 lebih. Ini adalah sosok penyerang nomor 9 yang bisa menjaga bola, kemudian bisa menjadi tembok untuk pemain-pemain yang ada di belakangnya. Ini sosok striker masa depan, karena usianya yang masih 18 tahun ini adalah mungkin jangkauannya masih panjang. Seperti kemarin kita
mengambil ada Justin Hubner, Elkan Bagot, kemudian ada Ivar Jenner. Ini adalah pemain-pemain yang masih muda sekali. Tambah satu lagi ini sekarang, Henry Vance. Ini adalah salah satu sosok striker yang bisa menjadi masa depan timnas Indonesia. Ya. Kemudian isu yang berkembang, ya kan? Mungkin para pencinta sepak bola nasional, para pencinta sepak bola timnas Indonesia, di akhir-akhir ini isu yang berkembang bahwa timnas Indonesia itu akan menaturalisasi duo Persib Bandung. Ya, duo Persib Bandung. David Da Silva, ya, sosok top skor Liga Indonesia 2023-2024. David Da Silva ketika dia dinaturalisasi tidak masalah. Tapi untuk level timnas eranya Sintayong yang notabene jangkauan kita adalah Asia dan dunia, menurut saya untuk kemampuan dari David Da Silva masih sama dengan sosok-sosok striker lokal timnas Indonesia. Ya, sedikit di atas untuk sosok striker lokal, tapi kalau untuk kelasnya Asia, David Da Silva belum. Kemudian yang kedua Ciro Alves. Ini bisa digeser menjadi striker, bisa digeser menjadi ke kanan, ke kiri, sama dengan David Da Silva. Duo Persib Bandung Ciro Alves dan David Da Silva ini kan isu yang berkembang, dia akan dinaturalisasi. Mungkin kalau untuk Piala AFF, ya, Piala AFF yang notabene adalah lingkupnya ASEAN, Asia Tenggara, mungkin sosok David Da Silva, Ciro Alves masih bisa. Ini adalah sebagai sosok pelapis ketika para pemain-pemain keturunan yang bermain abroad, bermain di luar negeri tidak bisa, karena AFF kan tidak kalender FIFA. AFF itu bukan kalender FIFA. Jadi pemain-pemain yang bermain di klub-klub luar negeri kemungkinan besar akan sulit untuk dipanggil. Nah, inilah sosok dari David Da Silva, kemudian sosok dari Ciro Alves yang bisa menjadi alternatif. Selain di situ ada Ramadan Sananta, kemudian ada Dimas Derajat, kemudian ada Elgi Maulana Fikri. Ya, ini kemudian striker-striker muda, Hoki Caraka, ya, bisa menjadi alternatif. Tapi kalau untuk jangka yang lama, lebih baik kita mengambil pemain-pemain keturunan yang bermain untuk klub-klub yang luar negeri yang dasar sepak bolanya memang dasar untuk jangkauan ke Piala Dunia. Ya, daripada kita mengambil, bukan meremehkan kemampuan dari David Da Silva, kemudian Ciro Alves. Tapi ketika pemain-pemain yang bermain di Liga Indonesia dibandingkan dengan pemain-pemain yang bermain untuk liga-liga luar negeri, masih jauh kemampuan, ya. Makanya jangan sampai pemain-pemain yang kita ambil dari luar negeri kemudian mereka bermain di Liga Indonesia. Benahi dulu liganya, benahi dulu liga kita, minimal seperti Liga Thailand lah, minimal untuk kita up kita itu naiknya ke Liga Thailand dulu. Jangan up kita naiknya ke Liga Korea, Liga Jepang, jangan. Kita standarkan dulu dengan Liga Thailand dulu. Dengan Liga Malaysia saja kita sekarang ada di bawahnya kemampuannya, ya kan? Nah, ini kita jangkauan Liga Indonesia kita benahi dulu dari semuanya unsur, pemain, supporter, pengurus, semuanya, lapangan, infrastruktur, semuanya kita benahi dulu, baru nanti kita dari Liga Indonesia pasti akan memunculkan pemain-pemain yang layak untuk masuk tim nasional Indonesia. Tapi dalam waktu dekat ini kita lihat di timnas Indonesia hanya beberapa pemain yang layak, yang kemampuannya bisa mengimbangi pemain-pemain yang ada dari luar negeri. Paling hanya ada Rizky Ridho, ya kan? Witan Sulaiman, kemudian Marcelino Ferdinand. Ini hanya beberapa pemain saja yang bisa. Pratama Arhan itu pun pemain-pemain yang abroad.
Asnawi Mangku Alam, asli Indonesia tapi mereka abroad. Ini hanya beberapa pemain yang bisa mengimbangi. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana Pak Erik bisa mengakurkan Elkan Bagot dengan Sintayong yang kemarin pernah terjadi sedikit perseteruan. Sekarang alhamdulillah Elkan Bagot dan Sintayong sudah baikan. Kemudian untuk pertandingan di putaran ketiga Elkan Bagot bisa masuk ke timnas Indonesia. Apalagi Elkan Bagot sudah dipromosikan ke Ipswich Town untuk bisa bermain untuk di Premier League. Artinya kemampuan dia juga sudah semakin dewasa dan sudah semakin bagus. Terima kasih. Bravo sepak bola nasional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.